Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya sayangi seluruh siswa saya di SMA Negeri 11 Samarinda, khususnya kelas 11 IPA 2 ya. Jadi kenapa hari ini kita coba menggunakan Zoom? Karena sudah lama banget tidak menggunakan Zoom ya. Jadi mohon yang belum aktif videonya silahkan diaktifkan. Mohon izin ini video saya rekam. Insya Allah nanti akan saya upload di YouTube ya. Jadi harus cantik, harus ganteng. Nah kayak gitu ganteng ya Kevin ya. Sip, mantap ya. Jadi mohon izin semua. Yang mudah-mudahan ini bisa jadi dokumentasi juga kita belajar sehingga nanti dalam proses kegiatan pembelajaran berikutnya kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik ya. Tadi malam saya mendengar informasi dari gubernur masih berat hati untuk melaksanakan program tatap muka. Tapi kita tidak tahu lihat kondisi. Sementara dari kementerian sudah membolehkan untuk kegiatan tatap muka, ya, walaupun dengan protokol kesehatan dan terbatas. Jadi kalau berdasarkan aturan, satu kelas hanya diisi oleh 18 orang, ya, jadi lebih longgar, ya, separuh dari kelas, ya. Jadi kondisinya seperti itu dan mudah-mudahan tetap semangat dan tetap di rumah berusaha untuk belajar lebih maksimal dengan kondisi-kondisi yang ada hari ini. Jangan dijadikan sebagai sebuah alasan bahwa Anda tidak semangat untuk belajar ya. Nah, kalau di luar negeri sana belajar seperti ini udah memang hari-hari ya, makanan hari-hari. Jadi mereka udah terbiasa. Nah, sementara kita ini baru dibiasakan ya. Bukan terbiasa tapi dibiasakan untuk memulai proses pembelajaran tidak harus dari ruang kelas. Nah, sebenarnya kalau berprinsip pada konsep merdeka belajar, teman-teman boleh belajar dari mana saja, kepada siapa saja, dan kapan saja. Ya. Cuma permasalahannya, kalau tidak di institusi pendidikan, maka teman-teman tidak akan pernah mendapatkan sertifikasi berupa ijazah. Ya. Orang bisa pintar dengan menonton YouTube atau membaca buku dan lain-lain, bisa lebih pintar. Cuma bedanya kalau di lembaga pendidikan ada sertifikatnya, ya, berupa ijazah atau berupa piagam penghargaan dan lain-lain sebagainya. Ya, itu yang membedakan. Nah, sehingga apa? Dalam proses pengembangan kepribadian, dalam proses pengembangan kehidupan, ya ini sangat diperlukan juga ya. Walaupun mungkin kalian nanti jiwanya usaha, membangun usaha, sekolah juga penting ya. Namun apa yang diajarkan di sekolah belum tentu bisa dipakai secara seluruhnya di dalam kehidupan. Jadi kalian harus banyak belajar lagi secara mandiri ya. Nah, hari ini saya akan sedikit menyinggung persoalan yang akan datang, yaitu ujian akhir semester atau penilaian akhir semester atau PAS ya. Di mana PAS ini nanti secara materi kita akan melibatkan 4 materi seperti yang sudah kita bahas, dari proposal, kemudian karya tulis ilmiah, kemudian resensi buku, ditambah lagi dengan drama ya. Jadi nanti materinya seputar itu. Ya, kalian tinggal baca ya dan lain-lain. Nah, ada video YouTube yang saya buat beberapa hari yang lalu. Ya, saya disemangati oleh seorang kawan dan juga didukung oleh istri dan juga didukung oleh banyak sekali orang di luar sana, rekan-rekan yang di dunia maya maupun di dunia real, di Facebook ya, untuk membangun konten-konten positif dalam hal ini pembelajaran. Nah, salah satunya adalah video-video pada saat mengajar begini, kemudian video-video yang kita gunakan juga dalam video pembelajarannya ya. Bisa juga konten-konten yang sifatnya vlog ya, membahas atau review tentang sekolah dan lain-lain. Nah, sebenarnya
ini juga menjadi lahan untuk kalian pikirkan, ya. Kalian bisa membangun channel YouTube kalian sendiri mulai sekarang. Kita berbagi subscribe, ya. Anda kalau sekolah kita ada 600 orang, ya. Anda dalam waktu singkat sudah bisa monetisasi, ya. Ya, tinggal nambah sedikit. Nah, tinggal persoalan jam tayang. Nah, ketika kita coba membangun kebersamaan, membangun sebuah konten-konten yang kreatif, maka ini juga sebagai wujud daripada perlawanan kita terhadap konten-konten yang sifatnya negatif. Contoh kita melihat ada tarian TikTok yang lagi viral, ya. Apa bunyi lagunya? Bunyi lagunya kan anjing gitu kan? Sambil pantatnya digoyang-goyang ke kiri dan ke kanan begitu kan? Nah, ini kan miris kita. Hal itu yang banyak disukai, banyak sekali ditonton dan memang lucu gitu ya, hiburan. Cuma kan ini menjadi masalah. Karena apa? Isi ke dalam otak kita nggak ada. Ya, ini rasanya hanya senang saja. Tapi manfaat secara keilmuan tidak ada. Nah, di sini saya mengambil sebuah sikap di tahun ini, mudah-mudahan doakan saya juga, mohon dukungan semuanya agar konten-konten yang nantinya akan saya buat ini bisa jadi manfaat buat kalian secara khusus dan secara umum untuk peserta didik dari Sabang sampai Merauke, ya. Nah, menyinggung persoalan PAS, ya, pekan akhir penilaian akhir sekolah, kita melihat bahwa di sana ujungnya adalah soal, ya. Nanti akan saya buatkan konten-konten YouTube bagaimana tips trik menjawab soal berdasarkan pengalaman saya mengajar selama kurang lebih berapa tahun, 17 tahun, ya, dari tahun 2004 sampai tahun 2021 ini. Memang kalau berbicara sempurna tidak, ya, karena ada banyak sekali orang-orang hebat di sana yang jauh lebih baik, ya. Nah, cuma saya mungkin berbeda cara, ya, tapi nanti silahkan kalian ambil kompilasi mana yang terbaik yang cocok dengan kalian, ya. Tidak ada salahnya kalian mencoba untuk menonton, ya. Dan yang saya harapkan juga, karena ketika kita berbicara dalam virtual, kadang-kadang memang banyak anak-anak yang tidak semangat, ya, tidak semangat untuk belajar, tapi mereka semangat untuk nonton game, banyak semangat untuk nonton video-video yang lucu dan lain-lain. Tapi untuk belajar, mendengarkan ilmu, ini biasanya menjadi konten yang tidak begitu favorit. Nah, hari ini saya ingin memberikan pemahaman kepada kalian bahwa carilah konten-konten yang positif, ya, konten-konten yang bisa memberikan pencerahan kepada pikiranmu, hatimu, sehingga kalian mampu bersikap yang terbaik. Nah, kesuksesan seseorang pada intinya bukan ditentukan juga oleh ilmunya, ya, karena kalau ilmunya bagus, sikapnya nggak bagus, ya, di masyarakat juga nggak benar, ya. Orang pengen sempurna, ilmu bagus, sikap bagus, ya kan? Kemudian cepat tanggap, responsif, tanggung jawab, ya, seperti itu lengkap lah, ya. Manusia sempurna nggak ada, pasti ada kurang-kurangnya, ya. Baik, terkait dengan penilaian akhir semester, di sana tentunya basis soal bahasa Indonesia yang kita pelajari adalah teks. Kalian harus memahami dan jangan jenuh dengan teks, ya. Ya, paragraf itu memang masalahnya adalah dijenuh. Nah, namun kalau kalian tahu polanya, kalian tahu caranya, maka tidak setiap paragraf itu harus dibaca. Ya. Tidak setiap paragraf harus dibaca. Kadang-kadang kita baca soal tanpa baca paragrafnya kita udah langsung bisa jawab. Tapi kadang-kadang memang harus ada teks yang harus kita baca secara utuh. Nah, kita harus bisa menentukan mana teks yang harus kita baca, mana teks yang tidak perlu kita baca. Ingat bahwa soal itu berwaktu, ya kan? Alhamdulillah kalau dalam pengamatan kami selama belajar, ketika kalian menjawab soal, alhamdulillah waktunya sih masih berlebih, ya. Kecuali soal bahasa Indonesia dibuat full text, ya, ya itu mungkin agak lama bagi orang-orang yang memang sungguh-sungguh mau membacanya. Bahkan nggak cukup.
Atau kalau matematika itu juga perlu waktu lama, ya. Sains itu perlu waktu lama. Biasanya sudah molor hampir waktunya habis, masih minta tambahan waktu. Nah, ini persoalan sederhana yang terjadi di sekitar kita. Nah, penilaian kita nanti di sistem pembelajaran kita masih menggunakan sistem daring ya. Jadi pasnya nanti juga menggunakan sistem daring sama seperti di semester yang lalu. Ya, jadi saya sangat berharap kalian menjawabnya dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati dan jangan menjawab asal jawab, ya, karena memang nilai tidak penting saat ini, ya. Untuk kenaikan kelas kalian nilai tidak penting. Tetapi di dalam proses kalian mau daftar kuliah karena nilai rapotmu yang dipakai standar, maka nilai rapotnya tinggi, itu juga diperlukan. Bisa dipahami maksud saya ya? Kalau kalian mau daftar SNMPTN, masuk dalam eligible atau siswa yang tergolong eligible atau yang berhak ikut SNMPTN, maka wajib nilaimu bagus. Kalau nilaimu tak bagus, maka kalian akan tersisih oleh rekanmu yang lain. Sudah paham maksud saya ya? Kenapa kok kita tetap harus berusaha? Hari ini bukan soal salah atau benar jawabanmu, tapi soal kau ngerjakan tanggung jawab atau tidak. Alhamdulillah saya lihat di Google Classroom kita, itu sebagian besar sudah mulai mengerjakan. Ya. Namun ada beberapa yang masih belum, ya. Nah, di IPA 2 ini kalau kita lihat trennya, ya masih ada, nah kayak gini, masih ada 14 yang tidak mengerjakan, hampir separuh ya. Nah, seperti ini. Tuh, tandanya merah-merah kan? Kelihatan? Ya. Ya, merah seperti ini berarti tidak mengerjakan. Saya tidak perlu sebutkan namanya, ya kita sadari sendiri. Ada yang baru minta link kepada saya, Pak, link Google Classroom saya mana, Pak? Ya. Padahal dari semester 1 sudah kita berikan. Ya. Dan anaknya sudah bergabung di sini. Cuma mungkin ganti nomor atau ganti email, ya, wallahu alam bisawab ya. Nah, ini bukti bahwa kita perlu sekali hari ini belajarnya memang ekstra. Karena kalian di rumah, maka tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak berjuang untuk membaca. Berjuang untuk membaca. Karena memang tidur lebih asik, mager lebih asik, betul? Jalan-jalan lebih asik. Apalagi dengan situasi hari ini kita puasa di bulan Ramadan, ya kalian di rumah lebih nyaman untuk istirahat ya. Dan saya pikir istirahat kita udah cukup lama, 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih, sehingga nanti dalam prosesnya adik-adik perlu bersikap yang proporsional ya. Nah, hari ini saya juga akan memberikan penugasan lewat Google Classroom saja secara materi. Dan hari ini lebih kita memberikan pengarahan ya, pengarahan bagaimana kalian menyikapi dalam masa pandemi ini proses belajar yang seperti apa yang kalian inginkan. Dan saya selalu mengingatkan bahwa jangan sampai kalian tidak mengikuti kegiatan belajar. Ya, hari ini dilakukan pemanggilan beberapa rekan-rekan kalian di seluruh kelas, ya, seluruh kelas 11 dan kelas 10, karena alasannya adalah tidak mengikuti pembelajaran. Nah, kalau yang sudah mengikuti pembelajaran, insya Allah ya aman, tidak dipanggil. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu direnungkan oleh kita semua, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di tahun ini tentu belum maksimal. Ya. Nanti kalian bisa mengikuti channel-channel atau konten-konten di YouTube saya, yang insya Allah akan saya buat seluruh teks yang ada di tingkat SMA. Ya. Jadi dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, tapi mungkin bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah, kalian bisa ikuti perkembangan konten di channel YouTube saya, sehingga nanti apa yang saya sampaikan tidak sempat di kelas, kalian bisa pelajari di channel YouTube tersebut. Ya, kemudian nanti saya juga akan kasih kepada kalian tips-tips bagaimana menjawab soal yang benar
yang baik dan kalian yakin. Kunci daripada kalian yakin adalah ketika kalian tahu. Ya. Contoh misalnya kalau pelajaran matematika anak SD, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Betul? Kalian yakin itu jawabannya benar? Yakin? Baik. Tapi kalau ada soal matematika, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 5, ya, sama dengan misalnya, atau misalnya disamakan Y-nya itu adalah 2/3 dari X kuadrat. Sementara Y-nya adalah setengah daripada Y ditambah X. Jawabannya apa? Mikir dulu kan? Belum tentu yakin kan? Kenapa belum tentu yakin? Harus nyari dulu. Nyari sudah nyari, belum tentu yakin juga jawabannya kalau nggak tahu caranya. Betul? Nah, artinya apa? Kita bisa lihat kalau bicara soal, ini kita bicara tips ya. 1, kalian harus yakin dulu. 2, kalian harus tahu caranya. 3, tahu polanya. Ya. 4, yakin dengan jawabanmu yang benar. 5, ya kalau udah yakin udah pasti lolos ya. Pak, saya sudah yakin, tapi salah ternyata. Ya, menurut kita udah benar, berarti kita menganggap cara kita sudah benar. Sementara orang lain menilai bahwa itu masih terdapat kesalahan. Berarti kita harus lebih banyak belajar. Ya. Lebih banyak belajar. Nah, nanti di mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, saya akan sedang meramu untuk bagaimana tips-tips menjawab soal ya. Nanti mungkin kita, karena sekarang ini soalnya sebenarnya bahasa Indonesia ini nggak berubah ya, walaupun kurikulumnya berubah. Hanya teksnya saja yang berubah. Ya, kalau dulu teksnya bebas. Yang ada teks bahasa Indonesia, teks sastra gitu ya. Teks fiksi sama teks non fiksi. Kalau hari ini setiap teks dibedain gitu ya. Bahasa Indonesia itu teks umumnya itu ada teks proposal, teks cerpen, kalau yang sastra teks novel ya, teks naskah drama ya. Sebenarnya dulu juga sama, ada penggalan cerpen, penggalan novel, penggalan drama, sama aja kan gitu. Kemudian kalau yang teks sekarang itu ada teks editorial, ya, ada teks macam-macam lah ya, ada teks proposal, ada teks karya tulis ilmiah, ada teks eksposisi, prosedur, eksplanasi dan lain-lain. Padahal kalau dulu hanya teksnya adalah penggalan paragraf saja, ya. Ada yang cerita, narasi, ya kan? Ada yang berita, deskripsi, ya, sama eksposisi. 3 ini yang utama. Eksposisi, narasi, deskripsi. Kalau narasi biasanya kaitannya dengan teks-teks cerita. Ya, termasuk cerpen, novel itu teks narasi. Kalau teks yang sifatnya deskripsi itu biasanya penggambaran, ya. Penggambaran tentang suasana di mana begitu. Kalau teks eksposisi lebih kepada ya termasuk editorial dan lain. Nah, hari ini dibagi-bagi, ya dibagi-bagi. Supaya apa? Pengenalan kalian terhadap berbagai jenis teks sebenarnya adalah untuk memudahkan kalian mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Ya, cuma secara programnya sama. Ya, secara programnya sama. Ketika ujung daripada kita belajar membaca teks adalah kita diberikan kemampuan untuk memahami teks tersebut dengan benar, ya, dengan benar. Sehingga apa? Ketika kita membaca sesuatu kita udah cepat nangkap. Itu aja intinya. Ya. Manfaatnya supaya kalau kalian belajar ilmu pengetahuan yang lain cepat nangkapnya, cepat pinternya gitu. Nah, maka jangan jenuh. Memang jenuh. Jenuh banget, ya. Jenuh banget belajar bahasa Indonesia itu. Kenapa? Karena kalian merasa sudah bisa. Betul? Sudah bisa bahasa Indonesia kan? Maka ketika kalian sudah bisa bahasa Indonesia,
apa yang disampaikan, padahal di dalam bahasa Indonesia itu yang belum kalian tahu adalah tata bahasanya, ya, serapannya, kemudian benar kalimatnya baku tidak baku, ini unsur serapan atau yang lain, ini kata kata umum atau kata khusus, ya kan? Atau ini kata populer, atau ini kata ilmiah, beda-beda, ya. Belum lagi kalau berbicara tentang filsafat, ya. Filosofinya kita belajar bahasa ini seperti apa, maknanya seperti apa, bicara pemaknaan. Ada makna yang ketika saya bilang, Edria tolong besok kamu datang sama orang tua, ya, ke sekolah. Padahal maksud saya bukan itu, ya kan? Ini Edria kondisinya ini tidak pernah ngerjain tugas, ya kan? Kemudian, pokoknya sudahlah, bablas, ya. Jadi saya perlu mengingatkan dengan membawa aksen orang tua. Supaya apa? Supaya Edria ada tergerak hatinya untuk, oh ya, aku merubah diriku. Ya, padahal saya nggak punya niat untuk harus datang gitu. Nah itu ya bersifat pragmatis. Kalau langsung berarti orang tuanya harus datang. Gitu. Banyak yang perlu dipelajari adik-adik sekalian bahwa dalam proses pembelajaran, khususnya dalam masa pandemi seperti ini, perlu semangat yang cukup besar, ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Nah, ini karena kurang 10 menit, saya ringkas saja, tambahin sedikit tentang persiapan ujian, ya. Jadi di dalam persiapan ujian nanti, harapan saya kalian sudah coba membaca apa saja dari berbagai sumber, ya. YouTube ada, Google ada, ya. Kemudian dari mana saja ada, ya. Terkait dengan materinya ada 4 tadi. 1 proposal dibagi 2, ada proposal kegiatan, ada proposal ilmiah bagaimana, proposal kegiatan bagaimana. Karya tulis ilmiah lanjutan daripada proposal ilmiah, ya. Kemudian resensi buku saya pikir nggak terlalu sulit, yang ditanyakan paling seputar identitas buku, ya, keunggulan, kelemahan, atau sinopsis atau ikhtisar, ya. Kemudian di drama, ya, paling unsur intrinsik, ekstrinsik, hampir seperti itu, ya. Nah, nanti saya akan berikan tugas, silakan kalian cari informasi di berbagai sumber. Ada juga di YouTube saya tentang bagaimana menjawab soal paragraf, ya, nanti bisa ditonton dulu, ya. Nah, mohon dukungannya, bisa di-subscribe supaya nanti ketika kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru, ya kalian bisa langsung update, ya, tanpa harus saya beri penugasan. Jadi khusus di YouTube itu wilayahnya wilayah kalian, ya. Semakin kalian cepat tanpa harus ditugaskan gitu, ya. Baik, dari saya cukup. Terima kasih atas kesediaan sudah bergabung hari ini, ada sekitar 13 orang, ya. Dan mudah-mudahan kalian semuanya bisa tetap menjaga kesehatan, ya. Kalau jalan keluar rumah gunakan masker. COVID itu nggak enak, ya. Saya alumni COVID, ya. Jadi rasa di badan capek sekali dan tidak nyaman. Jadi saya harapkan kalian semua sangat menjaga agar tidak tertular, ya, agar tidak tertular. Dan mudah-mudahan orang tua kita juga selalu diberkahi dengan rezeki yang halal, kemudian diberikan sikap yang terbaik sehingga berkenan mendidik dan membiayai kita dalam pendidikan kita sampai selesai, ya. Sampai selesai itu sampai kapan? Kalau bicara jenjang sekolah ya sampai program doktor, ya. Sampai doktoral S3. Tapi kalau minimal hari ini minimal kalian sarjana. Kalau sudah sarjana berarti S2 S3-nya kalian yang harus mencari sendiri, ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan terkait persiapan ujian pada hari ini bisa menjadi manfaat untuk penugasan, silahkan kalian cek langsung di Google Classroom-nya hari ini ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.